Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kali ini saya mengajak kita untuk melihat bagian yang pertama dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16, di mana saya ingin mengungkapkan bagaimana kita menggunakan hidup kita ini untuk Tuhan. Ya, coba kita lihat seperti ini. Saudara yang terkasih, ketika saya merenungkan ini, saya ingin mengungkapkan ekspresi hidup bagaimana yang harusnya menurut perjanjian baru kita lakukan, kita hidupi dalam hidup kita ini. Nah, ini saya ambil dari makna yang mendalamnya dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini: karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya akan membaginya menjadi dua bagian. Part 1 adalah mengenai ayat yang ke-15 dan part 2 ayat yang ke-16. Coba kita lihat pada ayat yang ke-15, di mana dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikan di sini adalah kata blepo. Dikatakan blepete, tetapi dari akar kata blepo, di mana kita disuruh memperhatikan. Nah, ekspresi memperhatikan yang seperti apa? Yaitu apa? Perhatikanlah berarti apa? Sangat benar-benar berarti kita harus melihat, memperhatikan, membedakan secara mental, mengamati, memahami, mempertimbangkan, merenungkan, memperhatikan dalam arti berhati-hati dan sangat memperhatikan. Jadi kata ini bukan kata biasa yang perhatikanlah dengan tidak fokus, tapi ini benar-benar kita harus fokus ya untuk ini. Nah, dalam gramatikalnya dikatakan tentang present imperatif aktif, PMA ya. Dan ini adalah orang kedua jamak ya. Dikatakan tentang present karena apa? Perhatikan ini adalah merupakan tindakan yang secara terus-menerus atau menjadi sebuah kebiasaan. Jadi orang Kristen yang dimaksud dengan Paulus di sini, dia harus benar-benar memperhatikan bagaimana hidup. Ya. Imperatif artinya ini perintah, perhatikanlah. Dan kalau perintah dalam Alkitab itu harus dikerjakan, tidak bisa tidak. Berarti hidup kita ini harus dijaga dengan perhatian yang luar biasa. Dan kata aktif menunjukkan subjek, dalam hal ini orang kedua jamak, ya jemaat, para pembaca, saudara sekalian yang mendengarkan ini harus secara aktif melakukan tindakan perhatikan itu. Harus benar-benar ada dari diri sendiri untuk betul-betul memperhatikan apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Coba kita lihat dari kata yang kedua, yaitu akribos. Ya, akribos artinya bukan hanya sekedar memperhatikan, sudah begitu luar biasa ekspresinya, tetapi ada tambahan kata akribos, seksama. Artinya gini, pengamatan yang ekstrim, yang seksama. Jadi pengamatan ini bukan pengamatan yang biasa, betul-betul dengan seksama, tajam, akurasi tinggi, sehingga mendapat pandangan yang komprehensif dan cermat atau tepat dengan kepatuhan ketat pada fakta. Jadi benar-benar kita sudah memperhatikan, tetapi betul-betul kita gali dengan saksama. Harus benar-benar dijaga, benar-benar ditajamkan akurasi yang tinggi. Artinya kalau saya ini baca firman, tidak sembarangan saya hanya baca aja. Tapi saya harus memperhatikan apa arti katanya, apa ekspresi yang inginkan. Supaya apa? Saya melakukan itu sesuai dengan yang Tuhan firmankan, dengan tepat, ya. Dan kita patuh untuk melihat bagaimana dengan semua yang itu. Dan ini mengarah kepada perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya. Bagaimana kita hidup. Berarti apa? Hidup ini harus ditata dengan perhatian yang luar biasa kepada firman Tuhan, dengan segala kecermatan, keakuratan kita untuk bisa melaksanakan firman, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang luar biasa sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan dikatakan bagaimana kamu hidup, ya, bagaimana kamu hidup. Nah, kata bagaimana kata kamu hidup itu dari kata peripateo, ya.
Dikatakan bahwa hidupmu, akar kata peripatio itu artinya hidupmu. Jadi hidup yang ada ini harus kita perhatikan dengan betul-betul akurasi tinggi hidup kita. Jangan sembarangan dengan hidup ini. Nah, kata peri itu artinya apa? Menyeluruh, mengelilingi, ya, mengelilingi. Yang memperkuat kata pateo. Jadi peripateo artinya saya berjalan secara tepat. Itu apa? Berjalan mengelilingi suatu lingkaran yang lengkap, berputar penuh. Menyangkut hidup, berjalan, berperilaku dalam seluruh aktivitas kita yang full circle, hidup yang komplit. Berarti apa? Saya punya tatanan hidup yang melingkar, yang harus komplit, tidak bisa tidak. Dan hidup yang seperti ini yang harus saya perhatikan dengan saksama, supaya apa? Saya bisa melakukan itu. Hidup yang komplit, hidup yang penuh. Kata-kata gramatikanya berkata tentang present indikatif aktif. Present itu artinya yang saya hidupi ini tindakan yang apa? Terus menerus atau menjadi kebiasaan, bahwa saya harus memperhatikan dengan seksama dan saya hidup berjalan dengan perilaku yang terus menerus seperti itu. Indikatif menyatakan tentang fakta yang terjadi, bahwa itu benar-benar kenyataan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sedangkan aktif adalah subjeknya, yaitu karena dia orang kedua jamak plural, sehingga apa? Ini menyangkut jemaat. Kita semua yang ada di sini melakukan tindakan yang benar-benar dengan hidup kita, melakukan full circle, melakukan hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita tidak bisa pakai hidup kita dengan sembarangan. Kita tidak bisa tidak dengan cermat memperhatikan segala sesuatu, ngambil keputusan yang sembrono dalam hidup kita. Karena itu akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Saya kasih beberapa contoh kehidupan yang menyalahgunakan hidup kita. Lindsay Lohan ini seorang remaja waktu beberapa tahun yang lalu, dan dia punya film yang cukup bagus. Saya suka nonton film, jadi ini juga salah satu Lindsay Lohan ini yang saya sukai. Tetapi apa yang terjadi dengan masa keemasan yang harusnya dia bisa capai, tapi dia melakukan banyak insiden penyalahgunaan zat, dan dia masuk rehab karena apa? Penyalahgunaan narkoba dan narkotika dan sebagainya. Ia masuk pusat rehabilitasi, ya, sebanyak 6 kali mengatasi ketergantungan kepada alkohol dan obat-obatan. Masalah mengemudi, ketidakprofesionalan, dia masuk ke lokasi syuting sekarapnya dia, terlambat dan sebagainya, punya pribadi yang tidak sesuai dengan profesionalitasnya. Kemudian dia pernah melakukan kasus pencurian tahun 2011, dijatuhi hukuman karena mencuri kalung yang seharga $2.500 dari sebuah toko perhiasan. Kemudian ada hal-hal yang lain lagi yang dia lakukan. Dia tidak melakukan hidupnya dengan baik, sembrono dalam hidupnya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita melihat Whitney Houston, hidup yang seharusnya jadi luar biasa sebagaimana Mariah Carey, tetapi Whitney Houston kalah 48 tahun, dia bunuh diri. Ya, dan banyak hal yang terjadi. Yang lain lagi kita bicara tentang Charlie Sheen. Ini Charlie Sheen ini cukup bagus, dia bermain film, banyak film-filmnya juga. Saya juga suka melihatnya, tetapi apa yang terjadi? Nah, dia mempunyai perilaku yang agresif dan eksplosif, ya, lebih lagi daripada Lindsay Lohan. Kekerasan dalam rumah tangga, Charlie ini berkali-kali ditangkap karena tuduhan penyerangan terhadap pasangannya. Kemudian tergantung pada obat, seks dan narkoba dan sebagainya. Pemecatannya dari 2.5 Men, ya. Jadi saat dia menjadi aktor TV dengan bayaran tinggi, ia dipecat karena melakukan serangan verbal dan rasis terhadap produser acara tersebut, yaitu Chuck Lorre. Nah, kemudian perilaku di publik yang eksentrik, kemudian vandalisme, dia pernah ditemukan dalam kondisi mabuk dan telanjang di sebuah kamar hotel yang sudah dihancurkan perabotnya, dihancurkan semuanya. Nah, ini menggunakan hidup yang tidak baik, tidak benar. Ya, ada beberapa orang-orang, kita lihat kasus Freddy Sambo, kita lihat kasusnya Mario Teguh yang tidak punya integritas karena apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukannya.
Kita juga kenal ada Noel Ebenezer, ya, yang mana apa yang dikatakan tidak sesuai dengan faktanya, ataupun Angelina Sonda. Banyak orang yang tidak menggunakan hidupnya dengan baik, ya. Tapi itu haknya mereka, itu terserah masing-masing orang. Saya hanya mau mengajak kita untuk melihat satu ekspresi di mana Tuhan bilang, perhatikanlah dengan seksama, dengan luar biasa, secara ekstrim harus kita jaga. Apa? Hidupmu. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang. Dan ini akan membawa kita supaya hati-hati. Saya punya film yang menunjukkan implikasi yang harus kita lakukan seperti apa. Ini ada sebuah film yang berjudul Sully. Nama Captain Pilot, ya. Nah, ini dia membawa sebuah pesawat, ya, untuk terbang, ya. Dia menjadi Captain Pilot dengan ditemani dengan ada co-pilot. Semua indikator 19,000 pounds required, only 1.9. penerbangan baik semua, dan mereka harus bisa lepas landas. 80. Kejadian sebenarnya terjadi di Sungai Hudson. Ketika mereka sedang berterbangan dengan tidak ada masalah semuanya, Nice view of the Hudson. I'll never get over menikmati how beautiful pemandangan it dan sebagainya. Life's easier in the air. is. Yes, it is. Birds. Tiba-tiba terjadi sesuatu, ada serangan burung, artinya ada lintasan burung bersama dengan pesawat itu. Dan itu merusak semua mesin jet yang ada. Oh, yeah. Ini bagaimana kita menggunakan hidup kita dengan baik supaya apa? Menjadi penyelamat bagi orang. Nah, kapten ini dia kalau ceroboh, mengambil tindakan yang salah, dia menghancurkan begitu banyak orang di dalam We had pesawat. both of them rolling back. Tapi dengan tenang, Kapten Sully ini mempertimbangkan segala sesuatu dengan saksama. Tekanan udara, angin, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk pakai hidupnya, pakai keahliannya, pakai jalan hidupnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang. Dan ini kritis. Karena apa? Nanti kita akan lihat apa yang menjadi penyebabnya. Make sure your seatbelts are fastened. Semua Mayday. This is Cactus 1549. penumpang sudah ini, kemudian mereka hubungi tower pengamat. We are turning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to Nah, LaGuardia. mereka rencana kembali ke pelabuhan yang sebelumnya. Which engine did you lose? Kehilangan mesin mana? Kehilangan dua-dua mesin. Bayangkan, pesawat dengan beban yang seperti itu di udara, Both mesin engines gone. kedua-duanya pendorongnya 1549 hilang. bird strike. You lost both Dampak engines. serangan Returning burung. immediately. Ditanya lagi yang mana? Kedua mesin pendorong itu mati semua. Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land on runway 13? Nah, Kapten We are Sully unable. We may end up at the katakan Hudson. apa? Kami akan mendarat di Sungai Hudson. I got an A320 diving for the river. Al, stack all the inbounds Dia for the ambil audience. keputusan dengan begitu memperhatikan semua dengan cermat, dengan pengalaman hidupnya, pengalaman dia sebagai pilot. Dan dia Cedarburg Tower, I need a melakukan- runway. Cactus 1549 needs to go to the airport right now. Newark Tower, what have Ini you got? jadi masalah selanjutnya. Karena apa? Keputusannya dia menunjukkan seperti itu Cedarburg Airport. ditentang banyak orang. Karena ada bandara-bandara lain, dia bilang, "Enggak, saya sudah tahu dari awal, harus mendarat darurat di Sungai Hudson." Ini adalah Helicopter 167 by pengamat Tango. I've got eyes on dengan him. helikopter dan mereka melihat I got a shot in his visual. pesawat itu sudah semakin rendah. It's going down. Cactus 1549, do you read me? Shit, he's going down. He's gonna hit the water. Padahal harus hati-hati juga kalau mendarat di air. Kalau hidungnya terlalu nukik, dia akan terbalik dan hancur semuanya, bisa mati banyak orang. Di dalam tangan Kapten Sully ini ada ratusan penumpang. Heads down, stay down. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mendarat.
evakuasi, ya. Opening forward door. Pakai apa nih semua dan sebagainya, evakuasi. Terus itu dilakukan, pintu dibuka semua, mereka naik ke sayap pesawat. Jump! Ada juga Sir, evacuate the plane. tangga pelampung yang bisa dipakai. Ada orang yang nggak sabaran memikirkan, oh saya harus nyebrang di mana pesawat nanti akan tenggelam. Ya kayak gini. Dia mau menyeberang, padahal sungai di Hudson itu dinginnya luar biasa karena musim dingin. Masuk air, kamu berbahaya. Kita harus pikirkan hati-hati bagaimana kita hidup, bagaimana It's kita gonna be bitter out there. Here you go. Semua Here. harus It's diperhitungkan gonna be dengan bitter baik. out there. Kalau mau menyeberang, masuk air, kedinginan bisa mati. Ini akhirnya mereka dikeluarkan dari pesawat dan semua ferry, semua dikabarkan untuk datang menopang mereka. Kapal ini masih tidak tenggelam. Untuk beberapa waktu. Ada orang yang nyebrang karena tidak tahan mau nyebrang, akhirnya balik kembali orangnya. Kalau nggak dia bisa mati dia, karena apa? Masih jauh ke pantai. Nah, setelah itu mereka adakan sidang menunjukkan bahwa Kapten Sully salah. Tapi mereka punya kesimpulan sidang itu ngomong seperti ini. Ada kerusakan yang parah pada baling-baling kipas tersebut, 5 kompresor patah, 8 sirip baling-baling hilang, So no thrust. tak ada daya dorong, jadi benar-benar mati total 2 itu. Mesin tersebut rusak total. Ada data kecelakaan yang salah yang mereka tuduhkan ke Kapten Sully. Dan akhirnya yang meneliti ini katakan bahwa masih ada faktor lain yang menyelamatkan, yaitu faktor Kapten Sully. Kenapa? Kalau dia salah saja melakukan sesuatu, itu akan fatal akibatnya. Ya, ini ada 130 penumpang, semua luar biasa, dan dia dianggap sebagai pahlawan karena dia pergunakan hati-hati dengan hidupnya. Ini gambaran saja bagi kita. Ketika apa? Ketika kita menjalani hidup, berjalan di dalam kehidupan kita, menggunakan waktu yang ada, harus benar-benar hati-hati. Karena kita salah langkah sedikit dengan hidup kita, itu sangat berbahaya. Kapten Sully mengaplikasikan bagaimana dia harus menggunakan segala perhitungan dengan seksama untuk menolong orang. Demikian juga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita merefleksikannya untuk firman Tuhan ini. Pertama, kita harus hati-hati dengan hidup kita, harusnya dengan seksama kita perhatikan, jangan masa bodoh dan tidak peduli. Nanti kita lihat alasan kenapa harus hati-hati seperti ini. Tapi paling tidak kita harus berhati-hati. Kedua, jalani waktu hidup kita dengan baik dan penuh bijaksana, agar pada waktu kita itu bernilai kekal, bukan membuang waktu dengan tidak berguna dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau hati-hati dengan hidup kita, pakai setiap waktu untuk melakukan nilai kekal, maka ini adalah luar biasa. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, sehingga apa? Ke depan kita semakin berhati-hati, apalagi di tahun 2026 yang baru kita masuki. Tuhan memberkati kita semua. Amin.